Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembahasan hermeneutika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran hermeneutika. Nah, pada kesempatan kali ini saya menjadikan satu pembahasan aliran hermeneutika baik dari Barat maupun dari hermeneutika Islam, gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini, karena kemarin kita sudah belajar tentang definisi hermeneutika, kemudian ruang lingkup hermeneutika, dan hubungannya hermeneutika dengan tafsir Al-Quran itu bagaimana? Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran hermeneutika. Apa sih sebetulnya gitu aliran-aliran hermeneutika? Ada apa saja aliran hermeneutika? Nah, eh kita lanjutkan. Oh ya, sebelum saya menjelaskan tentang aliran hermeneutika, sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang hermeneutika. Nah, di sini ada ini lingkaran ya, ada lingkaran yang saling berhubungan di antara tiga terma ini. Yang pertama ada itu autor. Autor itu adalah pengarang. Nah, seorang pengarang atau pencipta gitu ya. Nah, autor ini seorang pengarang, pengarang yang menghasilkan sebuah teks. Nah, jadi ini ada autor. Autor ini adalah pengarang, pengarang yang menghasilkan sebuah teks. Kalau kita membahas tentang Al-Quran, maka pengarang Al-Quran adalah Al-Quran ciptaan Allah, maka autor di sini adalah Allah gitu ya. Nah, kemudian ada teks yang diciptakan adalah teks Al-Quran. Nah, dari teks Al-Quran ini kemudian dipahami oleh reader. Reader ini adalah ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa reader ini adalah para mufasir gitu ya. Nah, dari reader ini kemudian para mufasir ini memahami teks yang diciptakan oleh yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Nah, dari reader ini kemudian ada audiens. Audiens adalah kita sebagai pembaca pembaca tafsir gitu ya, hasil dari pembacaan terhadap teks Al-Qur'an tersebut gitu. Jadi ada tiga macam atau tiga terma yang membentuk sebuah lingkaran yang tidak bisa terpisahkan, bahwa ada di situ ada autor, kemudian ada teks dan ada reader. Nah, ada pendapat lagi bahwa di sini yang dimaksud autor itu adalah mufasir. Mufasir ini menciptakan sebuah teks, yaitu teks tafsir yang dibaca oleh reader. Reader itu adalah kita. Gitu. Nah, dari tiga unsur ini maka harus dipahami betul bahwa ada tiga unsur dalam hermeneutika, yaitu ada autor, teks, dan reader. Nah, ini ada autor, teks, dan reader ya. Oke, jadi itu tadi, dan bentuknya seperti ini. Autor itu ada di atas karena dia adalah seorang pengarang atau pencipta dari sebuah teks. Nah, kemudian kita akan bahas tentang aliran-aliran hermeneutika. Kita akan mengawali aliran-aliran hermeneutika dari hermeneutika barat terlebih dahulu ya. Hermeneutika barat itu hermeneutika yang lahir dari barat ya. Di sini ada tiga aliran. Yang pertama ada aliran objektivis, kemudian ada aliran subjektivis, yang ketiga ada aliran objektivis cum subjektivis. Nah, kalau teman-teman mau membaca sumbernya langsung, ini dijelaskan dalam buku Pak Sahiron Samsudin yang berjudul Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran. Sekarang kita bahas satu persatu dari aliran ini ya. Yang pertama ada aliran objektivis. Apa sebetulnya aliran objektivis itu? Aliran objektivis adalah aliran yang lebih menekankan pada pencarian makna asal dari objek penafsiran. Apa objek penafsiran? Yaitu sebuah teks. Nah, dalam proses pemahaman dan penafsiran, si penafsir itu berusaha memaparkan kembali apa yang dimaksud oleh pengarang. Jadi berhenti kepada teks.
ya. Aliran objektivis ini lebih mementingkan objeknya atau teksnya, karena objek penafsiran adalah teks. Nah, dari aliran objektivis ini terlihat bahwa seorang mufasir atau seorang penafsir itu ingin menjelaskan tentang makna teks tersebut, gitu. Jadi hanya berhenti pada teks. Bagaimana memahami sebuah teks, gitu ya. Nah, kalau dalam aliran ini tokoh dari Barat, yaitu tokoh hermeneutikanya ada Sheikh Mahe dan Dilthey, ya. Nah, ini ada aliran objektivis. Jadi, dalam aliran objektivis ini, si penafsir itu menekankan pada pemahaman teksnya atau pemahaman objek penafsiran saja, gitu. Nah, nanti kita akan melihat ada aliran yang kedua dan bagaimana sebetulnya perbedaannya. Nah, aliran kedua ini adalah subjektivis. Nah, kalau tadi objektivis itu lebih mementingkan atau pembahasannya lebih ke objek, sekarang subjektivis itu bagaimana? Kalau ini aliran yang menekankan pada peran pembaca atau penafsir dalam pemaknaan terhadap teks. Nah, menekankan peran pembacanya atau peran penafsirnya. Kalau tadi yang dibahas lebih ke objek atau teksnya, nah sekarang ini penekanannya pada peran pembaca atau penafsir dalam pemaknaan terhadap teks. Nah, ini ada yang pertama, seorang penafsir seringkali tidak bisa mempunyai akses terhadap pengarang teks. Nah, kalau kita tadi misalkan kita membahas tentang Al-Quran, kita memang si penafsir itu tidak akan ada akses ke pengarang, tidak ada akses bertanya langsung kepada pengarangnya gitu kan. Sehingga upaya menangkap makna yang orisinil merupakan hal yang utopis. Nah, misalkan pendapat lain si autor itu adalah Nabi Muhammad. Nah, maka kita juga tidak punya akses kepada pengarang tersebut. Jika pengarangnya itu disebutkan Tuhan atau Allah, maka kita juga tidak ada akses terhadap si pengarang teks. Maka seorang penafsir atau pembaca teks itu mempunyai peran yang sangat penting bagaimana memahami teks tersebut, gitu ya. Yang kedua, makna teks itu selalu berubah dari waktu ke waktu dan dari satu pembaca ke pembaca yang lain. Nah, kalau ini bisa kita lihat bahwa penafsiran itu ketika melihat konteks atau waktu di mana dia menafsirkan dengan seseorang yang menafsirkan lebih dahulu, itu pasti akan berbeda. Makanya kalau kita dalam membahas teks Al-Quran, kita tahu bahwa pembacaan terhadap teks Al-Quran dari waktu ke waktu itu berbeda dan semakin berkembang. Kalau kita tahu ada yang namanya tafsir klasik, kemudian ada yang namanya tafsir pertengahan, kemudian ada yang namanya tafsir kontemporer. Nah, setiap pembacaan itu semuanya berbeda-beda. Makanya di sini ada peran pembaca atau ada peran penafsir dalam memahami teks. Nah, dari satu pembaca ke pembaca yang lain juga beda. Misalkan si pembaca itu lebih konsen terhadap ilmu fikih, maka kemungkinan tafsir yang dihasilkan adalah tafsir fikih. Kemudian ada tafsir sufi. Nah, kayak gitu ya. Itu tergantung kepada pembaca. Si pembacanya itu lebih konsen ke ilmu apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa makna teks bisa ditangkap dengan menganalisa aspek-aspek bahasa dan simbol yang terdapat dalam teks yang ditafsirkan. Nah, jadi ketika kita membahasnya Al-Quran, maka di situ ada aspek-aspek bahasa, ya, karena bahasa yang digunakan Al-Quran itu berbeda dengan bahasa kita sebagai si pembaca atau penafsir, gitu ya. Nah, misalkan si penafsir itu sama-sama dari Arab, bahasanya sama. Nah, tapi makna dalam Al-Qur'an itu kan kata-kata dalam Al-Qur'an itu sebetulnya mengandung banyak simbol-simbol yang harus dipahami atau yang harus ditafsirkan. Nah, itu ada peran pembaca atau ada peran penafsir di situ. Jadi peran penafsir itu banyak sekali. Yang pertama memberikan pemahaman karena
kita tidak ada akses untuk bertanya langsung kepada si author. Nah, kemudian yang kedua, makna teks itu berubah dari waktu ke waktu. Makanya di situ ada teks klasik, kemudian pertengahan dan kontemporer ya. Pemahamannya itu berbeda-beda dan pasti akan melihat di mana konteks ayat itu ditafsirkan dan masalah apa yang sedang dihadapi. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada makna teks yang bisa ditangkap dengan ini aspek-aspek bahasa dan aspek-aspek simbol. Meskipun bahasanya sama, misalkan si mufasir itu dari Arab, maka di situ banyak simbol-simbol yang dijelaskan dalam Al-Quran. Itu ya, itu ada aliran subjektivis. Jadi kalau objektif itu lebih ke objeknya, kemudian kalau subjektivis itu lebih kepada peran pembaca atau peran penafsirnya. Nah, kalau yang ketiga ada aliran objektivis cum subjektivis. Nah, aliran ini berada di tengah di antara dua aliran yang tadi, di antara aliran objektif dan subjektif. Nah, aliran ini ingin menguak kembali makna orisinal atau historis dari satu sisi dan mengembangkan makna teks di mana teks ditafsirkan, gitu ya. Jadi ini aliran ini melihat teks juga melihat konteks, gitu ya. Melihat teks di mana apa namanya, bagaimana memahami simbol-simbol itu, bagaimana mengembalikan makna, gitu ya. Jadi melihat mengembalikan makna yang orisinal atau historis. Jadi melihat apa teksnya, melihat teksnya, tapi tidak melupakan teks itu ditafsirkan. Jadi konteksnya. Jadi melihat teks dan konteks ya. Jadi teks yang ditafsirkan dan konteks di mana teks tersebut ditafsirkan. Nah, dengan kata lain, aliran ini memberikan keseimbangan antara pencarian makna asal dengan peran pembaca. Tadi kan kalau objek itu hanya mencari makna asalnya saja, atau pencarian makna asal, atau lebih kepada teksnya, kemudian subjektif itu lebih kepada peran pembacanya. Nah, sekarang ada aliran yang ketiga, yaitu aliran objektivis cum subjektivis itu menengahi di antara keduanya. Jadi mereka itu mencari makna, juga melihat juga melihat peran si pembaca. Jadi di mana teks tersebut ditafsirkan, di mana konteks ayat tersebut ditafsirkan gitu ya. Jadi ini aliran terakhir ini adalah aliran yang menengahi antara aliran objektif dan subjektif gitu. Nah, tokoh dalam aliran ini ada J. Gracia dan H.G. Gadamer. H.G. itu Hans Georg Gadamer. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau tadi aliran-aliran dari Barat, sekarang kita saatnya menuju ke aliran dari Islam, gitu ya. Aliran-aliran hermeneutik Islam. Ini ada 3 juga. Yang pertama ada pandangan kuasi objektivis tradisionalis. Apa sebetulnya aliran ini? Yaitu suatu pandangan bahwa ajaran-ajaran Al-Quran itu harus dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan pada masa sekarang. Sebagaimana dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan pada situasi di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada generasi Muslim awal. Nah, ini juga di bukunya Pak Saheron, bahwa menurut Pak Saheron ini, esensi pesan Tuhan adalah yang tertera secara tersurat dan pesan itulah yang harus dipakai atau diaplikasikan dimanapun dan kapanpun. Jadi ini sebetulnya hampir sama dengan aliran objektivis tadi ya. Jadi aliran atau pandangan kuasi objektivis tradisionalis ini menganggap bahwa pemahaman teks atau mencari makna teks itu sudah final. Jadi orang pada masa sekarang, ya pandangan ini kuasi objektivis tradisionalis itu adalah orang-orang pada masa sekarang yang menganggap bahwa harus adanya aplikasi atau harus sama gitu ya. Apa yang diaplikasikan di era sekarang ini harus sama sesuai dengan apa yang diaplikasikan ketika ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita melihat sebetulnya waktu
jarak antara Nabi Muhammad ketika itu dengan sekarang ini kan sangat lama sekali. Dan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang pada masa Nabi Muhammad dengan orang-orang sekarang itu kan berbeda. Nah, kalau kita lihat juga bahwa ketika Nabi Muhammad masih hidup, maka apa yang dibutuhkan oleh umat Islam ketika mereka bingung, ya butuh penjelasan, maka mereka bisa tanya langsung kepada Nabi Muhammad kan begitu. Nah, ini yang dimaksud maksud saya kembali ke pandangan kuasi objektivis tradisionalis ini bahwa mereka ingin keadaan sekarang ini sama pemahaman atas ayat Al-Quran itu sama dengan ketika ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi dipahami secara tradisional gitu. Nah, di sini dari pandangan kuasi objektivis tradisionalis ini, menurut Pak Sahiron itu contohnya adalah kaum Ikhwanul Muslimin dan kaum Salafi. Jadi mereka yang bisa dibilang apa ya, fanatik gitu ya, fanatik terhadap pemikiran yang sama dengan Nabi gitu ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan Nabi gitu. Nah, itu disebut dengan pandangan kuasi objektivis tradisionalis. Nah, lebih mudahnya juga para kaum tradisionalis gitu ya. Jadi mereka belum menerima adanya kebaharuan-kebaharuan pada masa sekarang. Jadi harus sama persis dengan apa yang dipahami Nabi Muhammad ketika itu. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pandangan kuasi objektivis modernis. Apa itu? Yang memandang bahwa makna asal literal sebagai pijakan awal untuk memahami makna di balik pesan literal yang merupakan pesan utama Al-Quran. Makna di balik pesan literal inilah yang menurut mereka harus diimplementasikan pada masa sekarang dan akan datang. Nah, menurut Pak Sahiron, ini contohnya ada Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Muhammad At-Tholibi. Nah, pandangan kedua ini sudah lebih modernis ya, lebih maju dibanding dengan yang pertama. Kalau pertama itu tradisionalis harus sama dengan pemikiran ketika Nabi Muhammad, yang kedua ini adalah kuasi objektivis modernis yang memandang bahwa makna asal literal sebagai pijakan awal untuk memahami makna di balik pesan literal yang merupakan pesan utama Al-Quran. Jadi sebetulnya ayat Al-Quran itu punya makna yang masih tersimpan atau belum dijelaskan secara jelas ya, belum dijelaskan secara gamblang gitu ya dalam ayat-ayatnya. Nah, pesan utama Al-Quran ini masih ada di balik pesan yang teks ya, yang di balik pesan literal itu, di balik teks itu sebetulnya ada pesan utama dari ayat Al-Quran atau pesan utama dari Al-Quran. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu penuh dengan pesan dan tidak semuanya dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud oleh pandangan modernis ini. Nah, makna di balik pesan literal ini yang menurut mereka harus diimplementasikan. Nah, kalau kita lihat Fazlur Rahman di sini, Fazlur Rahman itu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu ingin menemukan yang namanya ideal moral. Ideal moral atau nilai sebetulnya yang dijelaskan dalam sebuah ayat. Sebetulnya ayat ini dengan teks yang dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan itu apakah nilai atau apakah maksud dari ayat tersebut seperti itu, atau sebetulnya ada yang tersimpan dari ayat tersebut. Nah, itu yang ingin diungkapkan oleh Fazlur Rahman, begitu juga dengan Nasr Hamid. Nah, dalam pandangan kuasi objektivis modernis ini, nilai dari ayat atau nilai dari ayat yang masih tersimpan itulah yang sebetulnya harus diimplementasikan gitu. Jadi sebetulnya ada pesan yang masih tersirat dalam sebuah ayat. Nah, itulah yang harus diimplementasikan pada masa kini.
dan akan datang gitu. Jadi memahami ayat itu tidak hanya berhenti pada terjemah atau tafsirnya saja, tapi menurut Fazlur Rahman itu atau Nasr Hamid itu masih ada yang harus diungkap lagi, yaitu nilai-nilai yang makna-makna yang tersirat dari ayat tersebut gitu. Yang ketiga yaitu pandangan subjektivis yang menegaskan bahwa setiap penafsiran sepenuhnya merupakan subjektivis penafsir, sehingga kebenaran interpretatif itu bersifat relatif. Atas dasar ini, maka menurut kelompok ini, setiap generasi punya hak untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengalaman pada saat Al-Quran ditafsirkan. Nah, dalam kelompok ketiga ini ada Muhammad Syahrul ya. Nah, menurut beliau bahwa pandangan subjektivis ini menjelaskan bahwa kebenaran penafsiran itu relatif. Jadi siapapun bisa menafsirkan Al-Quran. Yang penting mereka menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengalaman pada saat Al-Quran ditafsirkan. Jadi tetap melihat kepada sosiohistoris di mana Al-Quran itu ditafsirkan dan melihat bagaimana perkembangan ilmu saat ini. Nah, itu yang dimaksud oleh pandangan subjektivis. Jadi sebetulnya tafsir itu adalah subjektivitas si penafsir. Maka siapapun bisa menafsirkan Al-Quran, gitu ya. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran ini tetap melihat pada perkembangan ilmu dan pengalaman saat Al-Quran ditafsirkan. Jadi tetap melihat sosiohistoris di mana Al-Quran ditafsirkan atau ayat itu ditafsirkan. Bukan ditafsirkan, diturunkannya. Jadi melihat sosiohistoris di mana ayat tersebut diturunkan. Nah, itu ya, ada 3 juga. Jadi ada quasi objektivis tradisionalis yang pemahamannya berhenti kepada teks, kemudian ada quasi objektivis modernis yang melihat teks itu masih ada nilai atau masih ada pesan yang tersirat dalam sebuah teks. Nah, pesan yang tersirat itu haruslah ditemukan. Nah, kalau sudah ditemukan itu yang diimplementasikan dalam masa sekarang atau masa mendatang itu adalah nilai atau pesan yang tersirat dalam sebuah ayat gitu ya. Yang ketiga ini ada pandangan subjektivis bahwa siapapun bisa menafsirkan Al-Quran, yang penting dia tetap menggunakan perkembangan ilmu dan pengalaman pada saat Al-Quran diturunkan atau pada saat Al-Quran diturunkan gitu ya. Nah, kemudian sudah ada aliran Barat, kemudian ada aliran hermeneutika Islam. Sekarang saya akan menambah penjelasannya tentang model-model hermeneutika. Nah, sebenarnya ada apa saja model-model hermeneutika. Yang pertama sama, yaitu hermeneutika objektif. Jadi kayak tadi penjelasannya, tokoh-tokohnya juga sama, yaitu Shah Maher, kemudian Dilthey, dan Emily Beatty. Nah, menurut model ini penafsiran berarti memahami teks, ya sama sebetulnya. Jadi lebih kepada objek. Objek penafsiran adalah teks, maka penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami oleh seorang pengarang. Sebab apa yang ada di dalam teks adalah ungkapan jiwa pengarangnya. Apa yang disebut dengan makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan pada kesimpulan pembaca, melainkan diturunkan dan bersifat instruktif. Jadi di sini sama sebelumnya hermeneutika objektif itu yaitu hermeneutika yang melihat penafsiran itu dari sebuah teks ya. Jadi memahami teks itu juga sama saja memahami apa yang dimaksud oleh si pengarang gitu ya. Kalau hermeneutika objektif. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada hermeneutika subjektif. Subjektif itu sama dengan aliran subjektif ya. Karena ini ada tokohnya juga sama, yaitu Hans Kockamer. Kemudian ada Jacques Derrida. Nah, model ini hermeneutika bukan sebuah usaha menemukan makna objektif. Yang dimaksud oleh penulis seperti hermeneutika objektif tadi ya,
melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri. Nah, apa yang ingin ditemukan oleh ini hermeneutika subjektif, yaitu isi teks itu sendiri secara mandiri bukan pada ide awal penulis. Jadi bagaimana memahami teks meskipun dengan konteks yang berbeda, maka penafsiran atau pemahaman teks itu bisa saja berbeda, gitu ya, tidak sesuai dengan pemahaman si pengarang, gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara hermeneutik subjektif dan objektif. Sebenarnya sama ya, kayak tadi ya, objektif lebih kepada teksnya, kemudian subjektif itu lebih kepada subjeknya. Jadi mereka itu mencari makna, tapi makna itu bukan makna yang dipahami oleh pengarang, tapi makna dari teks itu sendiri. Gitu, kalau hermeneutika subjektif. Nah, kalau yang ketiga ada yang namanya hermeneutika pembebasan. Apa itu hermeneutika pembebasan? Hermeneutika pembebasan yaitu hermeneutika yang dikembangkan oleh tokoh Muslim kontemporer yaitu Hasan Hanafi dan Farid Esak. Nah, hermeneutika pembebasan ini adalah hermeneutika yang tidak hanya mengatakan bahwa hermeneutika itu adalah ilmu interpretasi, akan tetapi lebih kepada aksi. Jadi ada di sini Hasan Hanafi dan Farid Esak. Kalau kita melihat bagaimana pemikiran Hasan Hanafi dan Farid Esak, mereka memaknai ayat itu tidak hanya berhenti kepada maknanya saja, tapi bagaimana Al-Quran ini benar-benar menjadi aksi pembebasan. Nah, kalau kita belajar dari Farid Esak misalnya atau Hasan Hanafi, kalau Farid Esak ini membebaskan, kan dia orang Afrika, kemudian membebaskan apa perbedaan antara apa kulit hitam dan kulit putih gitu ya kalau Farid Esak. Nah, ini ada hermeneutika pembebasan. Nanti kalau teman-teman baca lagi itu ada hermeneutika pembebasannya Azwar Ali Enjinat. Nah, itu bisa juga menjadi tambahan pembahasan ya dari hermeneutika pembebasan. Nah, itu jadi hermeneutika pembebasan itu tidak hanya memahami atau menafsirkan ayat, menafsirkan tapi juga aksi atau apa lebih kepada mengaplikasinya lebih kepada gerakan gitu ya. Nah, ini hermeneutika pembebasan. Jadi ada model-model hermeneutika itu tadi ada 3, objektif, subjektif, dan hermeneutika pembebasan gitu ya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah belajar aliran-aliran hermeneutika barat, kemudian aliran hermeneutika Islam, dan yang terakhir adalah model-model hermeneutika. Lebih kurangnya sama ya, hampir sama. Kalau objektif itu lebih kepada objeknya, kemudian subjektif lebih kepada subjeknya. Tapi tadi beda, kalau aliran Islam itu ada yang tradisionalis, yang hanya memahami penafsiran itu sama dengan ketika Nabi Muhammad dulu, kemudian modelis itu lebih kepada mencari nilai yang tersirat dari sebuah ayat, dan yang terakhir tadi ada subjektivis, itu maksudnya adalah semua orang itu bisa menafsirkan Al-Quran ya, yang penting sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang ketika itu dan kapan ayat tersebut ditafsirkan ya gitu. Nah, kemudian mudah-mudahan hermeneutika hampir sama ya, ada objektif, subjektif, dan hermeneutika pembebasan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.